Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Ya, persiapan tes TPA UTBK bagian yang ke-10. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di sini soal nomor satunya soal nomor 46. Nah, di sini kalau kita terjemahkan adalah kuadrat dari suatu bilangan sama dengan ya, jumlah 21 dan 4 kali bilangan tersebut. Ya, coba kita umpamakan dulu ya. Di sini informasinya bahwa bilangan yang dimaksud ini ya adalah X katakanlah. Jadi kita misalkan bilangan yang dimaksud adalah X. Jadi diketahui di soal ya, jadi diketahui dari kalimat itu bahwa kuadrat dari suatu bilangan jadi X kuadrat ini sama dengan jumlah ya 21 dengan 4 kali bilangan tersebut. Jadi 21 tambah 4X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya mana bilangan yang dimaksud dari angka-angka di bawah ini. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan ketika diterjemahkan, ya, jadi bentuknya merupakan bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk X. Nah, kita kumpulkan di ruas kiri jadi X kuadrat minus 4X minus 21 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan, dapatlah hasilnya adalah X dengan X dikali min 21 dijumlahkan min 4. Ya, jadi minus 7 dengan plus 3. Maka dapatlah nilai X-nya adalah 7 ya, atau X sama dengan minus 3. Nah, di opsi yang ada adalah X sama dengan min 3. Jadi untuk nomor 46 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal 47. Nah, di sini kita diberikan informasi segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, kemudian segi 4 persegi panjang ya DFG ini berada di dalam segitiga ABC. Nah, pertanyaan berapa nilai X? Nah, X-nya ada di berupa sudut AED. Ya, besarnya X derajat. Nah, berapa nilai X-nya? Oke. Kalau kita perhatikan DE ini, ya DE ini sebagai garis tinggi segitiga ADE. Nah, kalau seandainya kita lihat sejajar DE ini dengan garis tengah-tengah dari A ke titik C. Ya, boleh seperti itu. Atau kita nggak perlu pandang garis tinggi ini. Kita perhatikan aja segitiga ADE. Ya, ADE adalah segitiga siku-siku. Ya, nah, segitiga siku-siku. Nah, karena siku-siku maka tentunya sudutnya 90 derajat. Ya, sudut A ini karena berasal dari segitiga ABC sama sisi, maka sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sehingga jumlah sudutnya ini dalam segitiga AED, ya, sudut A-nya 60 derajat, sudut D siku-siku berarti 90 derajat. Sudut yang ditanya sudut AED adalah X derajat. Nah, ini dijumlah 180 derajat. Sehingga 150 tambah X sama dengan 180, maka X derajatnya adalah 180 dikurang 150, jadi 30 derajat. Ya, sehingga X-nya ini bernilai 30. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 47. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 48. Di sini diinformasikan ada sebuah bilangan ya ditambah 8. Nah, bilangan asli adalah nilai yang asli, nilai awal ini katakanlah kita misalkan ya origin value-nya ini yang ditanya origin value-nya kita misalkan adalah X ya. Jadi dari kalimat ini X adalah 75% dari nilai yang baru. Jadi X ini sama dengan 75% ya dari nilai yang baru. Nah, mana nilai yang baru? Yang ketika ditambah 8. Jadi X tambah 8. Nah, ini pertanyaannya berapa nilai X-nya? Oke. Nah, 75/100 bisa kita sederhanakan menjadi 3/4 ya. Masing-masing dibagi 25. Kali X tambah 8. Oke, kedua ruas kita kali 4. Maka jadi yang kiri 4X, yang kanan tinggal 3.
ya, dikali X tambah 8 menjadi 3X tambah 24. Nah, X-nya dikumpulkan di kiri, maka dapatlah 4X dikurang 3X menjadi 1X atau X saja sama dengan 24. Maka dapatlah nilai original value-nya adalah 24. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 48. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 49. Oke, kita perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, berapa nilai Z? Ya, nyatakan dalam bentuk X dan Y. Oke, kita perhatikan Z ada di bagian bawah kiri ya. Oke, kita perhatikan, katakanlah ini ada titik-titik sudutnya ya, katakanlah A, B, C, D, ya, kemudian ini E, ya, F, G, ya. Kita perhatikan segitiga segi 4 ya. Perhatikan segi 4 A, B, C, D, ya. 4 ABCD. Oke. Nah, segi 4 ABCD, kemudian ini kita misalkan sudutnya adalah A, B, C, gitu ya. A, B, C. Oke. Dalam segi 4 ya, ABCD kita punya hubungan ya, bahwa jumlah dari semua sudut-sudutnya jadi A derajat ya, A derajat tambah X derajat tambah Y derajat tambah Z derajat. Nah, ini sama dengan 360 derajat. Gitu ya. Oke, kemudian kita perhatikan lagi segitiga DCF ya, DCF. Oke, segitiga DCF, jumlah sudutnya jadi B tambah X derajat tambah Y derajat ini sama dengan 180 derajat. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga DFG ya. Segitiga DFG. DFG. Ya, jumlah sudutnya C derajat tambah X derajat tambah Y derajat ini 180 derajat. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa A tambah B tambah C ini adalah garis yang berpelurus. Ya, garis yang berpelurus. Di A derajat tambah B derajat tambah C derajat ini sama dengan 180 derajat karena garis berpelurus, gitu ya. Oke. Kita ambil A derajat. Berapa A derajat? Ya, A derajat ini kita ambil dari bagian persamaan pertama dari segi 4 ABCD. Jadi A derajat ini sama dengan 360 derajat dikurang X derajat dikurang Y derajat dikurang Z derajat. Nah, oke, bisa kita ganti ini A derajatnya menjadi 360 derajat dikurang X derajat dikurang Y derajat dikurang Z derajat ditambah B derajat, ya. Nah, yang B derajat kita ambil dari segitiga DCF. Jadi B derajat ini nilai sama dengan 180 derajat dikurang X derajat dikurang Y derajat. Nah, jadi kita dapat ya, 180 derajat dikurang X dikurang Y. Kemudian ditambah C derajat. Nah, C derajat ini kita ambil dari segitiga DFG. Ya, DFG. Jadi C derajat ini sama dengan 180 derajat dikurang X dikurang Y derajat. Ya, sama dengan B derajat ya. Nah, jadi 180 derajat kurang X derajat dikurang Y derajat. Sama dengan 180. Nah, ini 180 bisa kita hilangkan di kiri maupun kanan. Nah, sehingga kita punya ini Z-nya kita boleh pindah ke kanan ya. Jadi ini 360 tambah 180 menjadi 540 derajat. Min X, min X, min X jadi minus 3X derajat. Min Y, min Y, min Y jadi minus 3Y derajat. Nah, ini sama dengan min Z pindah ke kanan jadi Z derajat. Jadi kita dapatlah Z derajat ini sama dengan 560 derajat dikurang 3X derajat dikurang 3Y derajat sama dengan Z derajat. Sehingga untuk soal nomor 49 kita pilih opsinya yang E. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 50. 4 tahun lalu. Ya, usia Dian N kali usia Rina. Oke, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan
Ya, X sama Y. Ya, X ini adalah usia Dian sekarang. Kemudian Y adalah usia Rina sekarang. Sehingga kalimat yang pertama ini apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa ke variabel X dan Y, 4 tahun lalu. Dian usianya N kali usia Rina. Jadi X sama dengan 4Y. Ya. Tapi ini bicara 4 tahun lalu, maka masing-masing dikurang 4. Sorry ini N ya. N kali usia Rina. Jadi N, ya, N dikali Y min 4. Jadi masing-masing dikurang 4. Karena kita bicara 4 tahun lalu. Oke, kemudian ada keterangan bahwa tahun ini, berarti sekarang ya, tahun ini Dian berusia 22 tahun. Dian itu variabelnya X. Maka X, usia Dian sekarang adalah X sama dengan 22. Ya, berarti X-nya boleh diganti 22. Ya, jadi 22 dikurang 4 sama dengan N kali Y minus 4. Ya, jadi ini sama dengan 18 sama dengan N dikali Y minus 4. Kita bagi dengan N jadi 18 per N sama dengan Y min 4. Sehingga dapatlah usia Rina sekarang adalah 18 per N ditambah 4. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 50. Oke, jadi demikianlah pembahasan untuk yang bagian ke-10.